Jadi Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab namanya Ar-Ruh. Jangankan sedekah duit, Bapak kirim Fatihah aja, itu ada perdebatan ulama. Kita kirim Fatihah nih, orang tua kita kan dua. Kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim ini imamnya kelompok sebelah Pak, tapi giliran bab ini dia nggak ngikut imamnya, kita aja ngikut ya. Apa pembahasan dia? Apakah Fatihah yang kita baca itu dibagi dua? Kalau yang kita kirim 4 dibagi 4, atau masing-masing dapat 1 Fatihah? Ternyata ulama kita beda pendapat. Terus yang membaca dapat nggak? Nah, ini yang orang tidak paham. Sholawat, zikir, apapun itu kalau dikirim, dia kayak cahaya matahari. Coba, cahaya matahari itu satu, tapi yang kena banyak nggak? Jadi kalau kita kirim Fatihah, itu kirim nur. Ngorangnya di dalam 1000 kena semua. Maka kalau versi saya, itu enggak setengah, 2,5 enggak. Selama mereka disebut namanya, dia dapat keberkahan Fatihah full. Bedanya Fatihahnya berapa kali, itulah wattnya berapa kali Pak, berapa besar gitu aja. Kalau Fatihahnya 7, berarti wattnya tegangan tinggi, cahayanya tambah terang, gitu ya. Apalagi Bapak ini sedekah untuk orang tua, sumbernya dari Bapak itu. Jadi dilihat-lihat sama orang tua, siapa sumber cahaya ini? Ternyata anaknya sendiri. Gak usah jauh-jauh Pak, kita ngelihat anak kita baca ayat di depan orang, tampil baca ayat, terharu gak kita? Terharu. Apalagi sekarang Bapak bersedekah atas nama dia. Jangankan di akhirat, jangankan di alam barzakh, kita nih si fulan sedekah, seneng nggak? Manusiawi Pak, seneng ya, manusiawi, seneng disebut-sebut namanya. Apalagi di alam barzakh. Itu di alam barzakh tuh kayak orang kayak di komplek. Kan kuburan itu samping-sampingan. Jika ada yang dapat kiriman, itu yang lain belum. Maka senangnya mereka kalau duduk jika dikubur di samping orang soleh, apalagi wali-wali Allah. Itu mereka dapat percikan. Karena wali-wali Allah itu, jika didoakan murid-muridnya, kekasih-kekasihnya, itu terbawa orang-orang sekitarnya. Itu juga sebabnya kenapa orang-orang yang soleh itu tidak mau dikubur dekat-dekat orang yang kafir. Maka makruh nanam orang non muslim di pemakaman muslim, karena bikin ganggu yang lain. Ntar dia lagi seksa kan, yang lain terganggu Pak. Serius. Jadi di sono tuh udah kayak komplek udah ya. Ada yang tiap hari dia teriak-teriak. Gimana kalau kita punya tetangga teriak-teriak, disiksa orang terus, terganggu ya. Itu bukan main-main Pak, saya bukan lagi dongeng, ini asli ya. Bacalah kitab-kitabnya ya, kitab Tazkirah Imam Qurtubi itu cerita tentang itu. Jadi Bapak nggak usah khawatir, yang Bapak sedekahkan itu dapat full. Bahkan kalau ikhlasnya tinggi, dikali 700. Ikhlasnya tak terbatas, maka keberkahannya pun tidak terbatas. Kalau Bapak masih ngitung-ngitung pahala, Allah hitung juga ya, paling tinggi 10 kali lipat. Ini rahasia. Orang yang dapat 10 kali lipat itu orang tidak ikhlas. 10 kali lipat itu di dunia. Al-hasanah, satu kebaikan, 10 kali lipat, bi asyri amsalihha. Itu ada hadisnya, ada juga ayat yang menyebutkan makna itu. Itu buat orang yang kurang percaya. Kalau orang percaya, minimal dia dapat 700. Jika dia lebih dari percaya, dia tulus. Tulus itu tiada batas, maka Allah pun membalasinya tanpa batas. Jadi jangan lagi sedekah supaya rezeki lancar. Itu berarti matre ya, memberi karena sesuatu.
Jadi kalau nggak lancar-lancar dia nggak beri. Ziarah supaya kerjaannya, proyeknya tembus, dia cobalah ziarah, nggak tembus-tembus, nggak mau saya ziarah lagi ya. Berarti ini orang beramal modus, sama kayak orang muji-muji kita karena pengen ditraktir ya. Coba tulus, itu unlimited Pak balasannya dari Allah, karena Allah itu bi ghairi hisab, membalas seseorang itu nggak ada hitung-hitungannya, jor-joran Allah ngasih.